Yang kalau mereka nggak keluar rumah mereka mati, keluar rumah mereka juga mati. Darurat sipil, saya khawatir kebijakan darurat sipil ini dicantolin di sini. Satu, karena dia tidak tepat situasinya. Ini darurat kesehatan. Darurat sipil itu jika ada pemberontakan, bahwa semua proses penanganan ini itu bebas dari upaya hukum. PP tersebut menurut saya tidak ada yang luar biasa. Dia hanya melegalisasi apa yang sudah terjadi hari ini. PP ini sebetulnya bukan PP yang sesuatu yang baru. Dan kalau dilihat secara historis, PP ini keluar 1 bulan setelah tanggal 1 Maret. Kasus nomor 1, masalah yang melampaui dari tekstual hukum, yaitu Saudara Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Ada sosok orang yang menganggap remeh ini semua sejak awal. Jadi itulah yang membuat sekarang kita jadi ngeri-ngeri sedap juga, cemas-cemas juga. Tante saya, dia dokter, sejak bulan Januari dia tahu bahwa dampak realnya itu terjadi di Bali. Beliau mengatakan, saya meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Adanya kebijakan darurat sipil, pembatasan sosial berskala besar, plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu pernyataan langsung dari Presiden dalam arahan. Kerusuhan sosial yang sekarang terjadi melalui lockdown. Situasi di Jakarta terkait dengan COVID amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Kita juga harus menghitung dampak ekonomi, karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu. Saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri. Sampaikan bahwa lockdown nggak akan. Ya makanya yang kita lakukan adalah pencegahan ini, membuat protokol. Karena kalau itu ekonomi itu bisa kolaps. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham,
silahkan tekan link di kolom deskripsi. Pergi kerja, ya mereka juga takut dengan corona, meskipun tadi perlu ada penjelasan-penjelasan yang lebih membumi, lebih antropologis secara sektoral menjelaskan. Tetapi juga sebenarnya kesadaran itu ada. Tapi saya mau mulai dengan aspek legislasi dulu. Sebetulnya ini hari ini masih menggambarkan kebingungan ya. Ada Kepres, Perpu dan PP yang keluar malam ini yang kita baru dapat bahwa semua proses penanganan ini itu bebas dari upaya hukum. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan Perpu ini untuk tidak mempermasalahkan jika ada kebijakan atau penggunaan uang, karena ini perpunya Perpu penggunaan uang. Jadi ada excuse untuk tidak mempermasalahkan. Yang kedua, kemarin kita bising banyak dapat, misalnya Pak Tito Mendagri akhirnya mengeluarkan kayak semacam petunjuk bagaimana kepala-kepala daerah, ya kan, dalam menangani situasi ini. Lalu siangnya Presiden juga menyatakan darurat sipil. Lalu hari ini keluar Kepres status bencana nasional untuk COVID ini. Pertama soal PSBB dulu, PP. PP tersebut menurut saya tidak ada yang luar biasa. Dia hanya melegalisasi apa yang sudah terjadi hari ini. Ya kan? Terutama di provinsi-provinsi yang besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga mungkin. Nah, beberapa provinsi ini sudah menganjurkan melarang orang sekolah, pembatasan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Nah, itu dilegalisasi sekarang. Jadi sebetulnya di sisi yang lain ya malu-malu nih pemerintah ngakuin juga. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita bilang ini ngebubarinnya dasarnya apa? Dasar pasal pidana yang disebutkan dalam KUHP itu hanya upaya membubarkan, tapi dasar membubarkannya belum ada. Situasi apa ini sampai harus dibubarkan? Nah, jadi PP ini sebetulnya bukan PP yang sesuatu yang baru. Dan kalau dilihat secara historis, PP ini keluar 1 bulan setelah tanggal 1 Maret, kasus nomor 1. Angkanya 7, 8, ada yang bilang 9% dari yang teridentifikasi itu meninggal. Dan di dalam sana ada nama-nama profesor, ahli dan lain-lain. Jadi menurut saya sudah 1 bulan baru dijawab, dan ternyata dijawabnya adalah hanya merangkum masalah yang melampaui dari tekstual hukum, yaitu Saudara Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Di PP ini disebutkan bahwa pemerintah daerah boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu kurang lebih selama ya kan itu disetujui dan lain-lain oleh si Menteri Kesehatan yang ditunjuk menurut PP ini sebagai core kompeten untuk penanganan situasi ini. Ada sosok orang yang menganggap remeh ini semua sejak awal. Jadi itulah yang membuat sekarang kita jadi ngeri-ngeri sedap juga, cemas-cemas juga. Cemas-cemas kesengsem ini kita ngebaca PP ini. Ini gimana nanti ke depannya. Nah, situasi ini saya mau sedikit kutip bahwa inilah kita, kalau kita menganggap situasi ini tanpa sains, kita meminggirkan sains selama ini. Itu yang menurut saya kita kelewatan. Jadi data, upaya hukum itu nggak pernah digunakan secara baik dan akhirnya membiarkan 400 lebih atau sampai 500 lebih pimpinan daerah mencari apa keberanian yang mereka punya, apa kemampuan yang mereka miliki. Kita dapat WhatsApp setiap hari, Pemda ini butuh APD, Pemda itu butuh rapid test, nular ke anaknya dan akhirnya ke dia. Dan dia baru tadi pagi kirim gambarnya bahwa dia bisa tes, Bu. Tante saya, dia dokter, sejak bulan Januari dia tahu bahwa dampak realnya itu terjadi di Bali. Sehingga ngedrop angka pariwisata, para pekerja pariwisata itu banyak dari NTT, mereka pulang ke NTT, sampai di sana mereka tidak punya kapasitas. Kalau kita nggak bisa ngedeteksi corona atau COVID, penyakitnya, mestinya yang dibaca oleh negara itu adalah angka ISPA. Satu jawabannya yang bisa dikembangkan adalah melihat dari angka itu. Karena kalau cuman soal dari angka fenomena tadi itu, orangnya bisa datang memeriksakan diri.
Meskipun hasilnya mesti diuji lagi, kita paham sampai di situ. Tapi itu datanya ada di rumah sakit dan kita nggak tahu apakah sudah terkonsolidasi di Kementerian Kesehatan. Overload 500 masih ngantri dan lain-lain. Itu kesulitan satu hal. Ada kesulitan lain lagi yang mereka khawatir bisa mendeteksi atau tidak di daerah-daerah. Kalaupun nanti misalnya yang dibilang meledak ke daerah-daerah itu, mereka nanganinnya gimana? Akhirnya mereka menghubungi lembaga-lembaga keagamaan, ada dari agama Buddha, dari agama Konghucu, dari gereja-gereja, dari teman-teman Muslim, itu yang mereka memobilisir diri. Jadi memang ya pemerintah diuntungkan oleh masyarakat yang sebetulnya nggak usah di-preaching, nggak usah dipidatoin. Nah ini yang saya mau bilang, kita juga nanti terancam karena ada gesturnya arahnya ke darurat sipil. Kalau misalnya undang-undang karantina kesehatan nggak jalan, dan kalau mereka nggak keluar rumah mereka mati, keluar rumah mereka juga mati. Presiden sudah umumkan uang listrik yang di bawah 450 VA akan digratiskan. Pertanyaan saya konkret, nanyanya kemana? Ngambil duitnya seperti apa? Saya udah dihubungi oleh 7 ojek online yang ngambil mobil, ngambil motor, kredit, ya kan? Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya bilang nggak ada kebijakannya. Karena pidato, statement nggak bisa dipakai. Datang ke banknya, ke perusahaan leasingnya. Perusahaan leasingnya bilang, saya nggak punya rujukan hukumnya. Bahkan petugas rutannya juga was-was. Ya kan? Nah sekarang misalnya, ketika keluar surat dari Menkumham, ketika keluar surat dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, ketika keluar surat dari surat edaran Mahkamah Agung, bahwa sidang itu bisa dibikin online, diliburkan dulu, ini ada pandemi, dan lain-lain. Nah ini situasinya di lapangan, sekarang ngajuin suratnya kemana? Ke hakim majelisnya masing-masing. Atau kalau masih dalam status tahanan di kejaksaan atau penyidik, diajukan semua ke sana. Tetapi di lapangan, mekanisme itu masih artinya mengajukan semua masing-masing. Bukan sekedar bagaimana caranya membawa tahanan bisa keluar, bisa dapat tahanan bebas. Syarat-syaratnya sudah diumumkan dengan baik di suratnya Menkumham. Tetapi sekarang jika tidak lolos syarat-syarat tersebut, ini ada ancaman yang besar juga dengan kondisi rutan sama lapas. Misalnya kayak gitu. Nah kalau terjadi sesuatu, kemana mereka harus melapor? Ke mekanisme yang di dalam rutan, di dalam lapas. Ada klinik. Tapi kliniknya kan kita tahu kondisinya. Kalau bercandaan kita sama orang-orang rutan sama lapas itu sakitnya apapun, obatnya pasti obat sakit kepala itu yang depannya huruf P. Saya nggak jadi iklan nanti. Nah itu situasi-situasi seperti ini di lapangan lagi seru. Makanya tadi saya bilang, ini setiap orang bisa bikin novel. Karena mereka punya pengalaman. Ada banyak hal-hal tertentu yang tidak bisa kita biarkan kepada masyarakat untuk saling membantu. Ya kan? Misalnya curhatnya rutan, orang-orang warga binaan. Sekarang dilarang dikunjungi, dilarang bawa makanan dan lain-lain. Terus dia bilang kita mesti makan makanan dari dalam. Yang kualitasnya kita juga paham. Nah maksud saya begini loh, situasi-situasi ini harus terorkestra terus menerus. Sampai masuk ke wilayah detail. Dan terus menerus. Nggak bisa tunggu ditanya, baru dijelaskan, teleponnya ke sini, ke OJK. Itu ada pasal tentang tanggung jawab sektor usaha. Nah mestinya itu diambil pasal itu, dipanggil mereka, diminta dinas-dinas menjelaskan kepada mereka. Yang punya perusahaan asuransi, yang punya perusahaan kredit, yang perbankan, yang ngasih retail ini pinjaman, UMKM dan lain-lain, itu bagaimana keluasannya mereka dalam menanggapi merespon situasi ini kepada orang-orang di bawah. Ya memang situasinya luar biasa. Makanya kita butuh organisasi yang luar biasa. Dan organisasi yang paling luar biasa adalah pemerintah, bukan organisasi-organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat udah bergerak dari yang mulai nyumbang, ngasih masukan, ya kan, ngasih informasi, bantuan lain-lain di berbagai wilayah. Saya punya teman tadi dihubungin, dia bikin masker dari tangannya sendiri. Darurat sipil,
Saya khawatir kebijakan darurat sipil ini dicantolin di sini, satu, karena dia tidak tepat situasinya. Ini darurat kesehatan. Darurat sipil itu jika ada pemberontakan, ya kan, yang membuat negara pemerintahnya tidak bisa bekerja. Nah, menempatkan undang-undang darurat pada situasi ini nanti bisa bikin chaos. Jadi kita lagi yang disalahin, masyarakat. Gitu. Kalau disusun secara detail, dikomunikasikan, orang mengerti bagaimana berpartisipasi. Partisipasi itu bukan sekedar untuk bantuan ngasih makanan. Tapi partisipasi itu juga bagaimana setiap orang tahu menyelesaikan situasinya sendiri. Itu partisipasi. Negara menyediakan fasilitasnya. Nanti orang menggunakan fasilitas tersebut dalam situasi yang luar biasa ini untuk menjawab persoalan-persoalan mereka dan mereka berpartisipasi di situ. Itu yang menurut saya partisipasi yang juga harus didorong. Jangan kita tepuk tangan jika ada, woi ini nyumbang hebat, woi ini beli APD hebat. Nggak bisa itu terus. Partisipasi masyarakat menyelesaikan dirinya, situasinya, itu juga penting. Tapi gimana mereka mau menyelesaikan masalahnya kalau mereka nggak tahu di mana, kapan. Tapi saya bukan cuma kasih contoh soal ojek online. Tadi Rutan saya kasih contoh. Orang yang mau pulang kampung di bulan depan. Ya kan? Kan kalau tadi ada suaminya rindu dengan istrinya yang ada di mana? Di Cirebon. Dia nggak bisa dengar lagunya Mas Habi doang yang judulnya Rindu. Harus disertai dengan antisipasi dan kesiapan sebelumnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Social safety net. Masyarakat cukup logistik. Itu yang paling. Kita juga harus menghitung dampak ekonomi. Karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu. Untuklah rekan-rekan sekalian, konsultasi perlu dilakukan kepada pemerintahan pusat, dalam hal ini gugus tugas yang nanti akan membahasnya lintas kementerian. 49 titik yang ditutup. Wali Kota Tegal memimpin langsung penutupan jalan utama. Jalan ini ditutup dengan memasang pembatas jalan yang terbuat dari beton. Penutupan akses jalan dilakukan mulai hari ini hingga 30 Juli mendatang. Ada 49 titik, ya, makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Kota Tegal dan juga Kabupaten Tegal. Ini saya berharap ini harus menyadari semua bahwa kita sekarang lagi terkena ujian atau cobaan atau musibah. Kita harus menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga para warga kita. Tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 30 Juli. Ini sifatnya kondisional. Apabila nanti dipandang atau kita melihat keadaannya nanti membaik, kita bisa saja tidak 4 bulan. Pembatasan akses wilayah banyak dilakukan di sejumlah negara untuk menghentikan penyebaran virus corona. Saya akan mengutip pidato Presiden pengarahan dalam ratas hari ini. Beliau mengatakan, saya meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga seperti tadi saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil, dan saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan jaga jarak yang ketat. Jadi itu pernyataan langsung dari Presiden dalam arahan. Apa menjadi prinsipnya? Yang pertama adalah asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex. Kemudian yang kedua, Konstitusi Undang-Undang 45, dan kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang terkait dengan penanggulangan kebencanaan, dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun penerapan tentang darurat sipil itu hanya menjadi langkah terakhir apabila pembatasan sosial berskala besar plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita lihat yang terjadi di India misalnya. Nah, itu sudah menuju ke arah apa yang di dalam
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 59 itu disebut sebagai satu keadaan yang dikhawatirkan tidak dapat lagi diatasi melalui alat-alat perlengkapan secara biasa. Jadi Presiden mengatakan kita berharap pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan hukum ini sudah cukup kita jalankan hingga pandemi COVID 2019 ini dicabut. Sampai hari ini Presiden Joko Widodo menganggap apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah cukup dengan pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan hukum yang dijalankan melalui maklumat Kapolri dengan berbasis kepada KUHP. Hingga Selasa 29 Maret 2020 dilaporkan oleh Kapolri misalnya pendisiplinan hukum itu dengan pembubaran kerumunan itu sudah berjumlah 10.424 kegiatan. Sehingga Presiden Joko Widodo berharap hal ini pendisiplinan hukum ini sudah cukup sehingga tidak perlu kita melompat kepada langkah terakhir yaitu apa yang disebut sebagai darurat sipil tersebut. Jadi kita memang berharap tidak melangkah ke arah sana, tidak berharap bahwa akan terjadi rusuhan sosial yang sekarang terjadi melalui lockdown. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun rupiah untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit.
juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 kVA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik, sembako, dan kebutuhan pokok yaitu 25 triliun. Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal 200 juta. Untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama ini untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25% untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu. Dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari 25% menjadi 22%. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skim KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Untuk bidang non-fiskal, dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas, lartas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas pada perekonomian nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan
domestik untuk kegiatan investasi. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun. Serta memberikan keringanan dan atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing. Perpu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023. Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perpu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Korea Selatan adalah salah satu produsen produk penanggulangan pandemi COVID-19. Seperti diantaranya ialah alat pelindung diri atau APD, test kit, serta produk lainnya. Hal tersebut membuat sebanyak 117 negara-negara di dunia berlomba-lomba ingin mendapatkan produk-produk tersebut. Dilansir dari Korea Herald, pihak pemerintah Korea Selatan telah memutuskan menempatkan 3 negara sebagai tujuan prioritas ekspor barang-barang penanggulangan pandemi COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah Indonesia dan 2 negara lainnya, yaitu Amerika Serikat serta Uni Emirat Arab. Dalam media tersebut dituliskan negara yang sangat diprioritaskan oleh pihak Korea Selatan adalah Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan setelah terjadinya lonjakan infeksi baru terkait pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah membuat permintaan dan mencapai kesepakatan setelah membahas mengenai pertukaran mata uang dengan Korea Selatan. Sedangkan Uni Emirat Arab diprioritaskan karena telah mempertahankan kerjasama di berbagai sektor. Sementara untuk Indonesia mendapat prioritas karena merupakan negara mitra utama untuk kebijakan baru ke arah selatan atau New Southern Policy yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Namun, dengan catatan ekspor bisa dilakukan hanya jika hal itu tidak menyebabkan kekurangan alat-alat di dalam negeri ginseng tersebut. Test kit virus corona Korea Selatan yang saat ini dicari dunia awalnya dikembangkan oleh perusahaan Sigene di Seoul. Mereka dapat membuat sekitar 10.000 alat per minggu dan setiap alat dapat menguji 100 pasien. Artinya, cukup untuk menguji 1 juta pasien tiap minggu dengan biaya di bawah $20 Amerika Serikat atau sekitar Rp295.680 per tesnya. Setelah dirilis pada 12 Februari lalu, Sigene mendapatkan permintaan dari sekitar 30 negara, termasuk Italia dan Jerman. Selain Sigene, saat ini terdapat 4 produsen lokal lainnya, yaitu Kogene Biotech, Solgen, SD Biosensor, dan Biosewum. Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia telah membangun kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dalam berbagai sektor. Mulai dari kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama regional dan global, hingga kerjasama teknis pembangunan ibu kota baru Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Korea Selatan ketika memilih Indonesia sebagai negara yang diprioritaskan sebagai tujuan ekspor produk-produk kesehatan terkait wabah COVID-19. Di tengah situasi sulit seperti ini, upaya memperkuat kerjasama di antara kita menjadi lebih penting. Artinya
Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi, dan saya menyambut baik selesainya perundingan Indonesia-Korea SEPA. Sejauh ini, Korea Selatan memang dianggap sukses dalam menangani pandemi COVID-19. Ketika banyak negara memberlakukan lockdown, tidak dengan Korea Selatan. Negara gingseng tersebut mengurangi penyebaran virus ini dengan melakukan rapid test terhadap ratusan ribu warganya dan termasuk negara terbanyak melakukan tes corona di dunia. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melakukan pencegahan secara terkoordinasi serta meminta kerjasama dari warganya sebagai pengganti lockdown. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan rapid test corona bagi masyarakat. Demi menyaring pasien yang positif COVID-19 atau virus corona, pemerintah mendistribusikan 500.000 tes kit ke seluruh Indonesia. Rapid test tahap awal dilakukan untuk penyaringan kasus dari kontak dekat dari pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan, juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.